Abu Nawas dan tirai istana yang gemar berbisik. Pada pagi yang lembut di Baghdad, ketika cahaya matahari merayap pelang di antara kubah-kubah istana, seorang pelayan berlari menuju rumah Abu Nawas. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya merah seperti baru saja dihajar sapu lidi. "Abu Nawas, wahai Abu Nawas," serunya, "Khalifah memanggilmu segera." Abu Nawas yang sedang menata serbannya, yang entah mengapa selalu miring di saat penting, mengangkat kepala. Kenapa? Apakah kendi kerajaan tiba-tiba pandai menari? Atau mungkin ayam istana minta diajari membaca? Pelayan itu menggeleng kuat-kuat. "Bukan, wahai Abu Nawas, tirai istana itu katanya berbicara." Abu Nawas menyipitkan mata. Berbicara, jangan-jangan sebentar lagi ia ingin diangkat menjadi penasehat kerajaan? Pelayan itu hanya menunduk, seolah ingin menghilang dari dunia. Khalifah Harun ar-Rasyid tampak mondar-mandir seperti semut kehilangan jejak. "Abu Nawas, kau akhirnya tiba," serunya. "Tirai ini," ia menunjuk tirai hijau zamrud yang bergoyang halus. "Tirai ini berbisik dan mengatakan tahu siapa pencuri permata kerajaan." Abu Nawas melangkah mendekat dengan wajah serius, seolah sedang berhadapan dengan jin gurun. "Apa yang ia katakan, wahai Khalifah?" "Ia mengaku dengar semuanya," jawab Khalifah cemas. Abu Nawas menangkupkan tangan, "Izinkan hamba memeriksanya seorang diri." Khalifah memberi isyarat dan seluruh penjaga meninggalkan ruangan. Ruangan menjadi sunyi. Abu Nawas duduk bersila di hadapan tirai itu, menatapnya lama-lama. Tirai itu bergerak pelan-pelan, seperti sedang merasa salah tingkah. "Wahai tirai," ujar Abu Nawas lembut, "katanya engkau tahu banyak, tapi mengapa engkau bergoyang seperti penari pemalu?" Sebuah hembusan angin melintas melalui celah dinding, membuat tirai berkibar. "Aha," Abu Nawas tersenyum, "jadi engkau hanya menari karena angin. Bisa jadi suaramu pun berasal dari yang sama." Ia lalu menyibak tirai itu perlahan. Di baliknya, duduk seekor kucing istana dengan dada membusung seolah ia baru saja memenangkan lomba syair. Ia mengeong panjang, seperti hendak menyampaikan kabar dari dunia gaib. "Hai penghembus fitnah," guman Abu Nawas sambil mengangkat kucing itu. "Karena engkau, tirai yang tak bersalah dituduh menjadi peramal." Khalifah menunggu di luar, wajahnya penuh tanda tanya. "Apa kata tirai itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas membungkuk hormat. Tirai itu tidak mengatakan apapun. Yang berbicara hanyalah seekor kucing yang bersembunyi di baliknya, membuat semua orang mengira tirai itu pandai berbisik. Khalifah menepuk dahinya. "Kalau begitu, permata yang hilang bagaimana?" Abu Nawas mengangkat satu alis. "Apakah permata itu benar-benar dicuri atau hanya berpindah tempat karena tangan yang ceroboh?" Khalifah segera memanggil pelayannya. "Periksa lemari rahasia." Setelah beberapa saat, pelayan itu kembali sambil membawa permata yang berkilau. "Ampun Khalifah, hamba lupa meletakkannya." Khalifah menahan malu sekaligus lega. "Abu Nawas, engkau adalah penenang badai dalam istanaku." Abu Nawas menunduk dengan senyum nakal. "Hamba hanya mendengarkan dengan seksama, bahkan pada tirai yang tidak bersuara." Kucing yang membuat kehebohan itu diberi hadiah ikan oleh Abu Nawas. Namun, setelah memakannya, ia kembali ke istana, duduk di balik tirai lain, mengeong panjang, seolah menyebarkan kabar baru. Begitulah, selama Abu Nawas masih hidup, istana Baghdad tak pernah kehabisan cerita lucu. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel.
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.